Halo, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan santai? Tiba-tiba ada aroma yang bikin kalian langsung keinget sama masakan nenek di kampung? Atau mungkin, wangi parfum seseorang yang lewat bikin kalian mendadak teringat momen tertentu di masa lalu? Fenomena ini menarik banget, dan ada penjelasan ilmiahnya. Ini disebut efek Proust, atau Proustian effect. Istilah ini diambil dari nama seorang novelis Prancis, Marcel Proust. Dalam novelnya yang terkenal, In Search of Lost Time, ada adegan di mana tokoh utamanya mencelupkan kue Madeleine ke dalam teh. Aroma dan rasa dari kue itu langsung memicu kenangan masa kecilnya yang begitu jelas dan emosional. Padahal, kenangan itu sudah lama banget terkubur. Nah, dari situlah istilah efek Proust lahir. Untuk menggambarkan betapa kuatnya penciuman dalam membangkitkan memori. Tapi kenapa harus penciuman? Kenapa bukan penglihatan atau pendengaran yang lebih sering kita andalkan? Jawabannya ada di struktur otak kita. Jadi begini, informasi dari indera penciuman kita, atau yang disebut bulbus olfactorius, punya jalur super cepat langsung ke dua area penting di otak, amigdala dan hipokampus. Amigdala adalah pusat pengolahan emosi, sementara hipokampus berperan besar dalam pembentukan memori jangka panjang. Bandingkan dengan indera lain, seperti penglihatan atau sentuhan. Informasi dari indera-indera ini harus mampir dulu ke bagian otak yang namanya talamus, semacam stasiun pemancar, sebelum akhirnya sampai ke area emosi dan memori. Karena indera penciuman punya jalur tol langsung tanpa lewat talamus, koneksi antara aroma, emosi, dan memori jadi super kuat dan instan. Inilah yang bikin memori yang dipicu oleh bau terasa begitu nyata, detail dan emosional, seolah-olah kita kembali ke momen itu. Coba deh pikirin, aroma apa yang paling sering bikin kalian bernostalgia? Mungkin bau tanah basah setelah hujan yang mengingatkan waktu main bola di lapangan, atau aroma buku-buku lama di perpustakaan yang bikin kangen masa-masa sekolah. Bahkan aroma yang kurang sedap sekalipun, seperti bau obat di rumah sakit, bisa memicu kenangan yang kuat, meskipun mungkin kenangan itu nggak selalu menyenangkan. Ini menunjukkan betapa netralnya cara kerja otak kita. Aroma apapun bisa jadi kunci pembuka laci memori. Hebatnya lagi, fenomena ini sering dimanfaatkan di dunia bisnis loh. Pernah nggak kalian masuk ke toko roti dan langsung lapar karena wangi roti panggangnya? Atau masuk ke lobi hotel yang punya wangi khas yang mewah dan menenangkan? Ini namanya scent marketing, atau pemasaran aroma. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman emosional yang positif bagi pelanggan, supaya mereka betah merasa nyaman, dan akhirnya membeli produk atau kembali lagi di kemudian hari. Mereka nggak cuma jual produk, tapi juga jual kenangan dan perasaan. Jadi, efek Proust ini bukan cuma sekadar fenomena unik sehari-hari, tapi juga bukti betapa luar biasanya cara kerja otak kita yang saling terhubung. Indera penciuman kita bukan cuma alat untuk mendeteksi bau, tapi juga mesin waktu pribadi yang bisa membawa kita menjelajahi lorong-lorong kenangan yang paling dalam. Lain kali kalau kalian mencium aroma yang tiba-tiba bikin kangen, nikmati saja momen itu. Itu adalah pengingat indah betapa kaya dan berwarna-warninya hidup yang sudah kita jalani. Coba deh share di kolom komentar. Aroma apa yang paling sering bikin kalian nostalgia? Aku penasaran banget, pengen tahu cerita kalian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.